Penerapan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Tanjung Karang dengan NIM 21153010052. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai pentingnya landasan hukum dalam praktek profesi kebidanan. Pentingnya landasan hukum dalam praktek profesi kebidanan. Apa itu hukum? Hukum adalah himpunan petunjuk atas kaidah atau norma yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat. Oleh karena itu, harus ditaati oleh masyarakat yang bersangkutan. Hukum dilihat dari isinya, terdiri dari norma dan kaidah tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, yang dilarang atau yang diperbolehkan. Hubungan hukum perundang-undangan dan hukum yang berlaku dengan tenaga kesehatan adalah klien sebagai penerima jasa kesehatan mempunyai hubungan timbal balik dengan tenaga kesehatan yang dalam hal ini adalah pemberi jasa. Hubungan timbal balik ini mempunyai dasar hukum yang merupakan peraturan pemerintah. Klien sebagai penerima jasa kesehatan dan tenaga kesehatan sebagai pemberi jasa sama-sama mempunyai hak dan kewajiban. Bidan sebagai profesi memiliki ciri-ciri. Yang pertama, mengembangkan pelayanan yang unik kepada masyarakat. Kedua, anggota-anggotanya dipersiapkan melalui suatu program pendidikan yang ditujukan untuk masuk profesi yang bersangkutan. Yang ketiga, memiliki serangkaian pengetahuan ilmiah. 4. Anggota-anggotanya bebas mengambil keputusan dalam menjalankan profesinya dalam koridor yang telah ditetapkan. Yang kelima, anggota-anggotanya wajar menerima imbalan jasa atas pelayanan yang telah diberikan. Yang keenam, memiliki suatu organisasi profesi yang senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat oleh anggotanya. Aspek hukum dan keterkaitannya dengan pelayanan atau praktek bidan dan kode etik. Bidan merupakan suatu profesi yang selalu mempunyai ukuran atau standar profesi. Standar profesi bidan yang terbaru adalah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang kebidanan. Dasar hukum dalam praktek kebidanan yaitu berupa norma hukum atau ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan atau dasar bagi setiap penyelenggaraan tindakan pelayanan kesehatan, terutama kebidanan. Kode etik bidan di Indonesia. Pekerjaan yang dilakukan oleh bidan merupakan suatu profesi yang didasarkan pada pendidikan formal tertentu, baik untuk mencari nafkah maupun bukan untuk mencari nafkah. Dalam praktek kebidanan juga terikat oleh suatu etika profesi. Etika adalah peraturan tentang tingkah laku yang hanya berisi kewajiban saja dan mengatur apa yang baik dan tidak baik, sedangkan kode etik dibuat oleh organisasi profesi. Bidan berupaya semaksimal mungkin sebagai contoh perikatan atas dasar perjanjian adalah ketika pasien datang ke tempat praktek kerja untuk memperoleh pelayanan kebidanan, maka keterikatan yang terjadi di situ adalah atas dasar perjanjian. Pentingnya landasan hukum dalam praktek profesi. Segala kebijakan hukum yang ada tidak bisa meninggalkan etika dan moral yang berlaku. Kebijakan yang dibuat harus tetap memperhatikan kaidah etika dan moral yang diakui secara umum. Tanpa etika dan moral profesi, kebijakan hukum akan menjadi hukum yang kaku tanpa adanya dinamisasi yang harmonis dan selaras antara peraturan dan yang menerapkan peraturan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Hukum merupakan cerminan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat dan memegang nilai-nilai secara konsisten merupakan tindakan yang etis, sehingga antara hukum dan etika juga memiliki keterkaitan, digunakan sebagai pedoman bagi bidan dalam menjalankan tugas profesinya. Hak-hak klien dan persetujuannya untuk bertindak. 1. Pasien berhak menolak tindakan yang hendak dilakukan terhadap dirinya dan mengakhiri pengobatan serta perawatan atas tanggung jawab sendiri
sudah memperoleh informasi yang jelas tentang penyakitnya. 2. Pasien berhak didampingi keluarganya dalam keadaan kritis. Yang ketiga, pasien berhak menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang dianutnya selama hal itu tidak mengganggu pasien lainnya. 4. Pasien berhak atas keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di rumah sakit. 5. Pasien berhak menerima atau menolak bimbingan moral maupun spiritual. 6. Pasien berhak mendapatkan perlindungan hukum atas terjadinya kasus malpraktek. Tanggung jawab bidan. Tanggung jawab terhadap peraturan perundang-undangan, tanggung jawab terhadap pengembangan kompetensi, tanggung jawab terhadap klien dan keluarganya, tanggung jawab terhadap profesi, dan tanggung jawab terhadap masyarakat. Tanggung gugat. Bidan sebagai pelaku tugas profesional dapat diminta pertanggungjawabannya baik secara hukum maupun berdasarkan etika profesi. Tanggung jawab hukum dikenal dengan sebutan gugatan perdata dan atau tuntutan pidana, sedangkan tanggung jawab berdasarkan etika profesi dikenal gugatan atau pertanggungjawaban dari Majelis Kode Etik Profesi. Standar praktek kebidanan. Standar 1. Metode asuhan. Metode asuhan meliputi pengumpulan data, penentuan diagnosa, perencanaan pelaksanaan, evaluasi, dan dokumentasi. Standar 2. Pengkajian. Pengumpulan data tentang status kesehatan klien dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan. Standar 3. Diagnosa kebidanan. Diagnosa kebidanan dirumuskan berdasarkan analisis data yang telah dikumpulkan. Standar 4. Rencana asuhan. Rencana asuhan kebidanan dibuat berdasarkan diagnosa kebidanan. Standar 5. Tindakan. Tindakan kebidanan dilaksanakan berdasarkan rencana dan perkembangan keadaan klien. Demikian penjelasan